belum tahu apa-apa dari upline, dari atas saya, termasuk dari Bapak Elias, kan saya jadi bingung. Ini informasi dari mana kayak gitu, Pak? Iya. Kalau iklan, Pak, yakin dan percaya pasti akan jalan. Saya berani garansi leher, saya jaminannya, Pak. Saya juga berani. Saya juga berani. Soalnya ini pertaruhan nama besar, Pak. Betul. Saya berani, Pak. Saya katakan leher, saya jaminannya, Pak. Nah, kalau yang ditanyakan adalah legalitasnya, Vito ini sudah sangat jelas ya bahwa Vito itu adalah salah satu entitas ilegal yang telah dihentikan kegiatan usahanya oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI. Nah, bagaimana saya melakukan penelusuran? Itu tidak sulit ya. Jadi kawan-kawan bisa menelusurinya melalui layanan online yang disediakan oleh OJK. Bisa melalui WA ya. Kalau WA sendiri nomornya adalah 081 157 157 157 gitu, atau 081 157 nya itu 3 kali. Nah, di situ kita bisa mengetikkan salah satu entitas bisnis yang kita curigai. Nah, misalnya Vito begitu. Beberapa saat akan muncul. Nah, kalau Vito itu muncul jawaban bahwa Vito ini entitas ilegal yang telah dihentikan kegiatan usahanya oleh Satgas Waspada Investasi. Begitupun dengan PT Sukses Indo Network Digital gitu, yang menaungi Vito itu juga sama begitu jawabannya, bahwa PT Sukses Indo Network Digital ini juga adalah merupakan salah satu entitas ilegal yang sudah dihentikan kegiatan usahanya oleh SWI. Namun di luar kita sering ya melihat bantahan atau klaim yang dilakukan sejumlah leader atau member-member Vito. Mereka mengaku memiliki izin dari Kominfo dan Kementerian Perdagangan. Namun ini tentu, fakta ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan SWI begitu. Klaim mereka itu memang benar-benar tidak sesuai begitu. Karena kita tahu sendiri bahwa SWI ini terdiri dari salah satunya adalah Kementerian Perdagangan. Ada juga Kominfo di dalamnya. Jadi kalau mereka mengklaim mendapat izin dari sejumlah lembaga yang disebutkan tadi, itu sangat tidak masuk akal dan bisa saya katakan itu adalah bohong begitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana legalitas atau apakah Vito itu memiliki legalitas yang sesuai? Nah, ini garis bawah ya, sesuai begitu. Saya katakan tidak gitu. Jadi sudah sangat jelas bahwa Vito dengan PT Sukses Network Digitalnya itu tidak memiliki legalitas yang sesuai gitu. Jadi apapun yang muncul di luar sana sudah sangat semestinya kita merujuk kepada lembaga-lembaga resmi, lembaga-lembaga yang diakui di negara ini begitu. Nah, salah satunya ya Satgas Waspada Investasi atau SWI tadi, yang di dalamnya itu ada OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, dan berbagai lembaga-lembaga kementerian. Bahkan di sana ada Polri, ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Jadi sangat lengkap. Gugus tugas ini sudah sangat kompeten jika dijadikan rujukan. Kalau yang ditanyakan adalah legalitas, tidak legal. Vito itu nggak lain dari MLM plus nonton iklan. Dia memberikan beberapa bonus. Bonus yang paling gampang yaitu reference bonus. Di sini karena Vito ada 4 jenjang. Di situ kalau Anda masuk sebagai silver, Anda harus bayar 350.000. Anda masuk sebagai gold, Anda bayar 1.750.000. Anda masuk sebagai platinum, Anda bayar 3,5 juta, titanium 17,5 juta. Kecuali ini dirubah ya sama mereka ya. Tetapi yang terakhir yang saya tahu seperti itu ya. Kalau Anda bisa masukkan orang masuk ke level silver, Anda dapat bonus 50.000. Kalau Anda bisa masukkan gold, Anda dapat 250.000 sebagai bonus. Anda masukkan orang yang platinum, Anda dapat 500.000. Kalau Anda bisa masukkan orang join sebagai anggota titanium, Anda dapat 2,5 juta. Oke. Nah, di dalam bisnis plannya Vito, dia menjual produk cuma satu.
Ini agak lucu, multi level tapi produknya cuma satu, yaitu Dead Slim. Yang tagline adalah produk, ya sesuai namanya lah ya, produk detox dan slimming. Cuman itu satu, ya kan? Nah, dia juga punya yang namanya development bonus. Vito ini menganut sistem kiri kanan, binary, ya. MLM binary itu sebenarnya adalah multi level marketing dengan menggunakan sistem dua kaki. Siapa yang bisa membentuk suatu pasangan, ya, maka dia akan mendapatkan bonus. Misalnya membayar senilai 9 juta, misalnya begitu. Setiap atau namanya bonus pasangan, ya, $250 gitu ya. Nah, maka ketika nomor satu ini cukup merekrut 2 orang, ya. Misalnya ini adalah nomor 2, nomor 3, gitu. Nah, maka kalau ini kita tarik satu garis, maka ini kan membentuk suatu pasangan. Maka nomor satu akan dapat bonus $250. Nah, ketika nomor 2, ya, ini kemudian dia dapat member baru nomor 4, ya. Kemudian yang ini juga dapat member misalnya nomor 5, maka ini membentuk satu pasangan bagi nomor 1. Ya, sehingga nomor 1 dapat lagi 250. Nah, ketika ini ya merekrut ya dapat misalnya nomor 6, di sini dapat nomor 7 begitu, maka ini juga membentuk satu pasangan. Maka nomor 1 dapat lagi 250. Kan gitu. Nah, bagi nomor 2 ya ini membentuk pasangan. Maka bagi nomor 2 ini dapat 250 ya. Ini juga begitu, bagi nomor 3 dapat 250. Kalau kita melihat Permendak ya di dalam peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan namanya perdagangan langsung, itu sudah diatur. Jadi MLM yang diizinkan adalah MLM yang bentuknya bukan binary, ya, termasuk Malaysia, ya, itu juga melarang, dan banyak negara di dunia yang melarang. Kenapa? Karena di dalam sistem binary ini betul-betul yang dijanjikan itu adalah bukan penjualan barang. Ya, ini kan yang dijanjikan kan adalah bonus dari sistem. Ketika mereka merekrut orang, maka dapat bonus. Kemudian, nah, dia juga mengiming-imingi bonus dengan menonton iklan. Nah, bonus menonton iklan ini yang lebih besar ketimbang bonus yang tadi tuh, yang bonus reference gitu ya, reference. Masukkan orang silver, gold, platinum atau titanium. Nah, yang menonton iklan ini lebih besar. Karena kenapa? Begini, dia menjanjikan sebuah iklan yang durasinya kira-kira 20 detik jika Anda tonton, kemudian ada jeda 15 detik untuk nonton iklan kedua dan berikutnya. Setiap iklannya dia janjikan Rp3.000. Rp3.000. Satu hari Anda dikasih kesempatan nonton maksimum 100 iklan. Jadi kalau Anda kalikan ya, 100 iklan dengan 3.000 per tonton, artinya sehari potensi pendapatan Anda tuh 300.000. Oke, seminggu Anda dapat 2,1 juta. Anda kalikan saja 7 kali 300.000 kan 2,1 juta seminggu loh. Sebulan atau kita bilang 30 hari Anda dapat 9 juta. Yaitu dari mana? Dari 300.000 per hari kali 30, 9 juta. Kira-kira begitu. Pasang iklan di YouTube yang platformnya sudah dikenal orang banyak, sekali tayang cuma Rp15. Mana mungkin Vito bisa menjual pemasangan iklan di platformnya dengan harga 3.000 yang harus dia bayar ke Anda. Asumsilah dia tidak mengambil untung begitu ya. Nggak mungkin dia bisa mendapatkan 3.000. Di situ saja sudah saya terangkan, tidak masuk akal. Jadi Vito itu memberikan bonus reference itu berdasarkan rekrutmen sebenarnya. Ini dia melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 70. Oke? Dia tidak menjelaskan bagaimana mekanisme kalau ada orang mau beli lagi produknya. Apakah dia harus join lagi? Kelihatannya akan demikian. Karena kan mungkin aja seseorang masuk titanium sekali 17,5 juta, dia masuk lagi sekali lagi, boleh aja. Nah, itu yang diharapkan oleh Vito. Nah, tetapi baik silver, gold, platinum atau titanium, masing-masing itu tetap punya bonus nonton iklan tadi. Yang sekali nonton 3.000, yang digadang-gadang itu sebulan bisa dapat 9 juta. Oke? Kan menarik.
17 Agustus pada saat kemerdekaan Republik Indonesia katanya bener-bener launching. Wih hebat, launching. Akhirnya 17 Agustus launching. Menariknya beberapa hari setelah Vito itu launching, dia meniru atau dia belajar dari VTube. Ternyata dia langsung umumkan servernya harus di maintenance alias maintenance. Tapi nggak disebut berapa hari. Masa baru berapa hari servernya harus maintenance? Kelas apa perusahaan ini? Aplikasinya kelas apa yang baru launching beberapa hari minta maaf? Ya, karena alasan mau sedang di maintenance ya, akan segera kembali.